know not what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita akan lanjutkan dan kita akan mencari kesalahannya atau menimpakan kesalahan ini kepada siapa. Sebagai contoh pemimpin yang tidak bertanggung jawab adalah menyalahkan masalah tersebut kepada orang lain. Ini kita akan lihat lagi gambarnya, yaitu polisi yang menilang murid SD lagi ini. Aku kandhane ngono lho kareng aku tak cilik ra ketirang. Apa dulu yang ngono? Tak jilet to ora tak tak jilet. Ora dijaluk. Enggak sojo kene nek surate ora tak Nunggu aku senane. polisi gawat dia rumahnya masa wedi mbok anak. Polisi ngene kok. Kira-kira kalau Akbar lihat ini, lihatnya dari mana ini? Dari Sudut sini kesalah- tadi saya lihat, Pak. Sudut kesalahannya. Bapak masih bingung, saya lihat dari Sudut sini. kesalahannya apa nih yang dilihat oleh Akbar? Enggak. Bapak jangan. Tadi ini serius, Pasti Pak. saya lagi yakin, pasti video lah. Anda tuh gak jauh gitu. Enggak, ini benar. Tapi hal ini kalau dilihat dari tayangan tadi nih, Pak ya. Iya. Ya sama juga tidak patut dicontoh juga. Betul. Maksudnya dari tayangan tadi permasalahannya bukan di video, Pak. Tapi di audio. Ya sama aja. Ya kan lain, Pak. Audio itu gambar. Ya Ini sama aja. video itu gambar. Ini audio, Pak. Satu. Anda ini kru film ya? Saya KTF dia. Bukan masalah saya kru film atau enggak, semua permasalahan itu kan berdasarkan apa yang kita lihat dan kita tonton dan Iya. kita dengar. Ya Kalau tapi yang poinnya bukan di situ Tuan Akbar. nah, sini berdebat kan gara-gara tayangan itu. Ya Sekarang tapi tahu pembahasan kita perilaku dari pengendara motor itu bukan gambarnya. tahu dari mana kalau itu tadi masalah SIM. Jangan-jangan itu anaknya. Bapak nggak tahu karena nggak ada subtitlenya, Pak. Iya. Bahasanya bahasa Jawa tidak Terjemahannya semua orang nggak ada. tahu. Ah. Nggak ada subtitle di bahasa Indonesia. Jadi mungkin permasalahannya dia minta uang saku ke bapaknya. Iya. Bukan masalah tilang. Ya, Ya kan? tapi kan temannya polisi tadi sedang nulis surat tilang tadi Kan itu. yang ditilang banyak, bukan cuma anak itu. Itu tadi orang yang nonton ngapain? Antri ditilang. Masa Tilang itu antri di kesalahan, sono. bayar sembako. Banyak banget. Ya karena saking banyak yang jadi Nah. di audio, Pak. Kita nggak tahu pembicaranya secara jelas. Kita jadi bingung. Audio lah, Anda audio, tidak audio. tahu karena tidak mengerti. Tadi apa? Kalau saya paham betul Yang masalah yang terjadi dari tayangan tadi. Iya. Dan itu ada polisi yang sedang Iya. bertugas, Iya. ada beberapa polisi, kemudian ada seorang anak. Iya. Itu motor itu adalah motor dari anak tersebut. Benar. Orang yang menonton itu karena memang ada kejadian jadi mereka penasaran ingin melihat. Ah. Tujuan dari dialog itu adalah si polisi mengatakan bahwa anak ini salah dan diminta menghubungi orang tuanya. Iya. Betul. Iya. Tapi anaknya takut Takut. dimarahin oleh orang tuanya. Iya, sama Jadi ibunya. pertanyaan, si anak ini lebih takut pada orang tuanya daripada pada polisi. Padahal orang tua anak itu bisa jadi juga polisi. Iya. Bisa jadi kan? Iya. Takutnya double berarti. Nggak takutnya bisa double. Nah, terus ketika suruh menghubungin dia nggak punya telepon. Nah, yang video tadi ya di sini dipinjemi. Iya. Maunya seperti itu. Nah, demikian bisa kita bahas yang lain lagi nggak Pak? Bisa saya jelaskan. Tapi saya salut dengan Polisi. petugas kepolisian itu Pak dengan sabar. Bagaimana dia. Anda tahu dari mana kalau dia kan yang duduk tadi memang kelihatan namanya Sabar.
Bukan namanya. Kok dengan sabar yang sebelah mana? Ayo. Yang Maksud- namanya sabar yang mana? Maksudnya sifat dari Pak Polisi yang tadi menasihati anak kecil tadi itu dengan sabar. Nah, yang Bukan mana? marah-marah begitu. Yang- oh. Anda diam. Orang kok serba salah. Bapak nggak tahu dia marah-marah kan audionya nggak jelas, Pak. Warna Anda yang gak jelas. Wah. Antara hitam apa abu-abu itu. Sarah nih. Bukan Pak masalah Sarah, Jarwo. dia yang bikin masalah. Anda harus Narsis hati-hati. Orang narsis perilaku deh. pengendara kok Pak masalah Jarwo. audio segala macam. Anda harus Tinggi hati-hati darah kalau loh, Pak Anda Jarwo. mendukung salah satu calon di pilkada. Kalau Anda Sarah bisa digugurkan ini calon Anda. Hati-hati Anda. Anda Yang narsis namanya ini. gugurin juga nggak boleh berdosa. Jadi Jadi gini Pak ini. Bapak melihat sudut bahwa Pak Polisi itu sabar. Iya dengan sabar. Melayani anak kecil itu supaya dia itu bisa memanggil orang tuanya ke sini dengan tidak marah-marah. Begitu Pak Denny. Tapi Yang kan itu pertama. bisa nggak memberikan efek jerah terhadap anaknya. Iya. Iya, tapi nggak harus marah-marah gitu Dek Kartika. Tapi juga tidak dengan bercanda seperti itu menurut saya. Karena nanti anaknya tuh nggak tahu letak kesalahannya di mana. Jadi semuanya itu adalah butuh komunikasi. Kalau Nah. komunikasinya Kan jelas, ada berbagai macam cara. bagaimana caranya? Satu. Satu. Misalnya begini, Dua. Belum, satu belum. 3 lari ini saya ini. Ya silakan. Yang salah orang tua dari anak kecil itu Pak Denny. Nggak salah, orang tuanya udah benar. Makanya anaknya takut karena anaknya tahu dia Anaknya salah. kenapa dia bisa bawa kendaraan? Karena orang tuanya punya kendaraan. Dan membiarkan itu Pak Denny. Loh anak mungkin bapaknya nggak tahu loh. Dia Iya. anaknya mungkin dia nyolong-nyolong mungkin. Buktinya dia takut. Kalau dia tidak takut, kalau dia diizinkan oleh orang tuanya, pasti dia pulang ke rumah, berani. Dia takut karena dia berarti salah, nggak bisa kita salahin orang tuanya di sini. Iya makanya orang tuanya juga salah itu. Kenapa? Pak. Ya ini, karena itu tadi saya bilang. ini masalah audio lagi nih, Pak. Audio. Lu audio melulu. Ini kalau audio jelas, Pak. Ini ngomong nggak audio terjadi lagi nih. debat. Anda saya wantek nih, lihat aja. Bukan Saya masalah. wantek putih nih. Kita kan nggak tahu yang diomongkan secara Iya. jelas sedang kita berdebat. Itu Kalau tadi gini, udah jelas kelihatan. Oke, sekarang Pak, secara ada gambar ya. translatornya ya, Gitu Pak. tadi. Kenapa? Aku coba aku ando bunen ente marah-marah. Aku dolek mati betul gitu. Udah Bukan itu. gitu, Pak. Itu daerah Sekarang saya Jawa tanya Pak nih. Denny. Iya, itu saya ngerti. Sekarang, Ya, silakan tanya. sekarang saya tanya, Ah. kenapa anaknya itu takut orang tuanya dipanggil datang? Dipanggil datang. Karena mungkin tadi dia membawa motornya tidak izin sama orang tua. Tapi kan dia takut Karena nanti kalian dimarahin. semua yang nggak paham, kenapa anaknya takut kalau Iya. sampai orang tuanya datang? Kalian kan nggak tahu. Kenapa? Misal anaknya orang tua anak itu udah meninggal, terus bapak polisi, saya panggilin orang tuamu, bukannya lebih takut? Iya. Datengin Jarwo hantu gimana arwahnya. Iya. Arwahnya. Nggak jelas, Iya. makanya audio Pak, audio. Kang Denny. Kang Denny, kalau saya melihat Yaitu? ini masalah sistem Nah. Oh. yang tidak benar. Iya, sistemnya. Ketika dia tidak mendapat sistem pendidikan yang tidak baik di rumah maupun di sekolah, dia akan menjadi anak yang melanggar peraturan. Tapi sebetulnya gampang Betul, saya menghadapi setuju anak-anak yang itu. begini mah gampang. Iya. Caranya? Caranya gimana? Ya, cabe-cabean. Yang suka pakai motor misalnya. Iya. Ngomongin Musdalifah nggak ada di situ tadi loh. Saya tersinggung loh Pak. Terus anak-anak yang pada pakai motor di bawah umur. Itu mereka kadang tidak takut sama polisi, Mereka takutnya? sama leasing. Iya benar. Takut diambil motornya Takut ya. diambil motornya. Jadi kalau mau polisi bekerja sama dengan leasing. Setiap ditilang ada yang melanggar, bukan hanya ditilang, diambil motornya. Nangis nih saya. Karena saya yakin motor Jepang 16 jutaan ini semua leasing ini. Iya. Pasti leasing kredit ini mah. Lebih takut sama leasing mereka daripada ditilang. Berarti sistem ini ya. Sistem. Sistem leasing juga terlalu gampang Kang. Iya. 300.000 udah dapat motor 800 sekarang. 800 Saya tuh. baru ngambil juga. Sistem bikin SIM juga salah. Iya. SIM Sistem juga. transportasi juga salah. Tapi sekarang sudah diperbaiki semuanya. Seperti tidak ada lagi sekarang ada yang namanya calo SIM. Udah tidak ada lagi. Terus apa? Calontong ada, calontong. Calontong ada, Ya. calontong ada. Calo SIM yang nggak ada. Terus nggak ada lagi yang ngurus semua itu dipermudah semuanya itu. Jadi memang kita sedang memberantas yang namanya pungli. Begitu. Pak, Ya sabar pungli udah dibuat. mau tanya calo itu apa Pak? Nah, nih. Calo nggak tahu. Calo nggak Nih. tahu. Calo.
Depanmu itu Menurut Egi persis. John, calo apakah Nah. waktu itu pernah dengar nggak? Ketika calo mulai marak di mana-mana, itu menandakan akhir zaman. Calo, itu Maklar. pengertian dasarnya adalah perantara. Perantara tuh maklar ya. Pada dasarnya calo dan perantara itu sama. Hmm. Tapi ada yang itu baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik adalah yang nggak baik, yang baik itu adalah yang baik. Ya iya. Jelas, takutnya Ya nanti iya jelas. Jelas. misalnya Itu dia nih, misalnya kamu dikenalkan seseorang, ada perantaranya. Itu kalau dalam perjodohan bukan calo namanya. Mak Comblang. comblang. Mak comblang. Nah, seperti itu. Saya tahu tuh Pak, macam belang saya. Tahu suka. kan? Pernah tahu. Nah, kalau calo itu adalah orang perantara. Ketika kamu akan melakukan sesuatu, sebenarnya kamu bisa nih. Mungkin kamu nggak mau repot memanfaatkan jasa Iya. orang lain perantara ini. Mau Ini bisa tidak- disebut calo. Hmm. Ada yang benar, ada yang tidak benar dalam arti Memungut biaya Oknum. lebih besar Oknum. misalnya. Maksudnya orang di dalam tetapi menjadi calo. Orang di dalam. Kalau calo yang dilegalkan itu seperti biro jasnya. Jasa. Ya dia pakai jas kadang-kadang. Udah cukup. Saya sudah Kita akan mengerti, Pak. kembali setelah yang satu ini. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bilang Sebenarnya saya sama Egi John itu cuma tidak ada apa-apa.